Analisis studi kasus pembangunan Puskesmas Tanjung Harjo seluas 7.000 meter persegi di atas lahan sawah dilindungi di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Putri Ramadhani dengan NRP 5015251021. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait kasus dugaan pelanggaran tata ruang yang terjadi di salah satu kabupaten di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun. Di mana puskesmas ini dibangun untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Kapas. Namun, setelah pembangunan selesai, diketahui lokasi tersebut berada di kawasan lahan sawah dilindungi atau LSD. Sehingga bangunan belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih menghadapi persoalan administrasi dan tata ruang. Gedung tersebut telah selesai dibangun sejak tahun 2024 dan saat ini hanya dimanfaatkan untuk kegiatan non-medis seperti cek kesehatan gratis dan kegiatan rapat. Menurut berita beredar, persoalan ini menuai kritik dari DPRD Bojonegoro. Ketua DPRD Abdullah Umar yang menyebut sebagai kegagalan perencanaan pembangunan fasilitas publik yang bersumber dari uang rakyat. Gedung tersebut tidak bisa beroperasi sepenuhnya karena belum mendapat izin dari Kementerian Pertanian. Akibatnya, puskesmas tidak dapat menjalin kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan, sehingga klaim pelayanan kesehatan pun menjadi terhambat. Pada tahap ini, saya melakukan analisis spasial dengan metode overlay menggunakan shape lokasi Puskesmas Tanjung Harjo dan layer lahan sawah dilindungi dari laman Gisliner ATR BPN. Hasil overlay menunjukkan bahwa lokasi pembangunan puskesmas berada di dalam atau beririsan dengan kawasan lahan sawah dilindungi. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang secara spasial. Namun, tidak serta-merta membuktikan telah terjadi pelanggaran tata ruang karena masih perlu dikaji lebih lanjut dari aspek legalitas, perizinan, dan mekanisme alih fungsi lahan yang berlaku. Meskipun demikian, hasil ini menunjukkan pentingnya verifikasi spasial pada tahap perencanaan agar potensi konflik tata ruang dapat diidentifikasi sejak awal sebelum pembangunan terlaksana. Kasus ini berkaitan dengan beberapa regulasi penting. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kedua adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang bertujuan untuk menjaga keberadaan lahan pertanian agar tidak mudah dialihfungsikan. Walaupun pembangunan puskesmas termasuk kepentingan umum, undang-undang ini tetap mensyaratkan adanya mekanisme tertentu seperti penyediaan lahan pengganti dan pemenuhan prosedur yang berlaku apabila terjadi alih fungsi. Yang ketiga, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatur tata cara penetapan dan alih fungsi lahan LP2B serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, terdapat Keputusan Menteri ATR BPN mengenai penetapan lahan sawah dilindungi yang menjadi dasar perlindungan sawah produktif di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Bojonegoro. Kemudian terdapat Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang RT/RW Kabupaten Bojonegoro tahun 2021 hingga tahun 2041 yang menetapkan kawasan pertanian di Kapas sebagai lahan yang harus dilindungi. Hingga saat ini, persoalan tersebut belum sepenuhnya selesai. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kesehatan telah mengakui bahwa lokasi pembangunan berada di atas lahan sawah dilindungi dan sedang mengupayakan penyelesaian administratif. Salah satu langkah yang disampaikan adalah penyediaan lahan pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pengurusan izin kepada pemerintah pusat.
Status kasus ini masih dalam proses penyelesaian dan belum dapat dinyatakan tuntas. Bangunan yang telah selesai dibangun belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan kesehatan sebagaimana tujuan awalnya. Sebagai mahasiswa perencana wilayah dan kota, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat diusulkan. Yang pertama, pemerintah perlu segera menyelesaikan mekanisme penyediaan lahan pengganti apabila memang pembangunan tersebut berada pada kawasan yang dilindungi sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sebelum pembangunan fasilitas publik dimulai, harus dilakukan verifikasi kesesuaian tata ruang melalui overlay antara lokasi rencana pembangunan dengan peta RT/RW, RDTR, LP2B, dan lahan sawah dilindungi agar potensi konflik ruang dapat dicegah sejak awal. Dan yang ketiga, koordinasi antara pemerintah daerah, ATR BPN, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan perlu diperkuat sehingga proses perencanaan dan perizinan berjalan secara terpadu. Yang keempat, pemerintah dapat mengembangkan sistem informasi GIS yang mengintegrasikan seluruh data tata ruang sehingga setiap usulan pembangunan dapat langsung diuji kesesuaiannya secara digital. Kesimpulannya, kasus pembangunan Puskesmas Tanjung Harjo menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara kebutuhan pembangunan fasilitas publik dengan perlindungan lahan pertanian serta penataan ruang. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.